Shalom. Siap terima firman Tuhan? Puji Tuhan. Apa kabar pejuang Kristus? Kurang semangat. Apa kabar pejuang Kristus? Untuk opa oma dan yang menyaksikan live streaming, apa kabar? Saya harap semuanya tetap punya semangat walaupun hari masih pagi. Puji Tuhan. Saya selalu bersyukur kalau saya masih bisa melayani Tuhan. Saya selalu bersyukur kalau saya bisa berdiri di tempat ini dengan keadaan tubuh yang sehat. Itu adalah kemurahan Tuhan. Semuanya tentu setuju kalau saya katakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Bahkan Dia sangat mengasihi kita. Ketika kita menghadapi riak-riak kehidupan dan menjalani gelombang kehidupan dan tetap bisa bersyukur, itulah kita bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi seberapa banyak orang bukan hanya tidak bisa, kadang-kadang juga gagal merasakan kasih Tuhan. Sehingga kadang-kadang putus asa dan mengakhiri kehidupannya. Tapi kita termasuk orang-orang yang kita termasuk umat pemenang yang terus harus bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Seperti tadi saya katakan, Tuhan itu amat sangat mengasihi kita. Saya tidak memakai kata terlalu baik, tapi saya katakan Tuhan itu amat sangat baik. Yohanes 3:16 juga membuktikan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, beserta segala isinya termasuk kita, dikatakan begitu besar, tidak cukup besar, begitu besar akan dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anak yang tunggal demi untuk supaya manusia bisa diselamatkan. Bukan hanya sekedar Tuhan itu mengasihi kita, tetapi Dia itu jatuh cinta, falling in love dengan kita. Dia sangat mencintai kita, jatuh cinta dengan ciptaannya sendiri. Oleh karena itu, biarlah kita bisa membalas kasih Tuhan itu. Salah satu bukti kasih Tuhan adalah Tuhan memberikan kepada kita ini kehendak bebas. Tapi justru kehendak bebas inilah yang membuat Tuhan berisiko tinggi dengan manusia. Kehendak bebas itulah yang sering disalahgunakan oleh manusia, sehingga kita melakukan sesuatu yang bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi bahkan menyakitkan hati Tuhan sampai menyalibkan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia tanpa tujuan. Tuhan tidak sekedar iseng menciptakan manusia, tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk bisa bersama-sama dengan Dia hidup bergaul karib. Sebetulnya itulah tujuannya, supaya setiap orang mempunyai hubungan yang erat, memuji menyembah, menikmati kebaikannya, menikmati kasih-Nya, karena Tuhan sudah berikan segala-galanya kepada kita. Kalau hanya sekedar memuji menyembah, malaikat di surga itu siap selalu memuji menyembah. Kita sih kadang-kadang tidak memuji menyembah, tapi malaikat di surga memuji menyembah setiap saat, setiap waktu. Tapi itu pun diciptakan tidak sesempurna manusia. Bukti kasihnya adalah kita ini termasuk ciptaannya yang paling sempurna. Lebih sempurna dari malaikat. Ini harus kita sadari. Dalam kehidupan kita, karena yang tadi saya katakan adanya kehendak bebas, maka dalam segala hubungan antar manusia, baik orang tua dengan anak, suami dengan istri, bos dengan karyawan, guru dan murid. Di situ ada saling tuntut menuntut.
Seorang anak menuntut pada orang tuanya untuk diberi kehidupan yang layak. Orang tua menuntut anaknya untuk menghormati. Suami menuntut kesetiaan istri. Istri menuntut untuk dikasihi. Semuanya ada tuntut menuntut. Gembala dengan jemaat juga ada tuntut menuntut. Dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun status kita, apapun profesi kita, tidak lepas dari tuntut menuntut. Pertanyaannya sekarang pada pagi hari ini, apakah Tuhan menuntut kita? Itu adalah judul tema saya pada pagi hari ini. Apakah Tuhan menuntut? Kalau kita jawabannya nanti akan terjawab setelah kita nanti mendengarkan. Memang sebagian orang mengatakan Tuhan tidak nuntut. Karena tadi sudah saya jelaskan begitu besar kasihnya, Tuhan tidak menuntut. Kalau ada pertanyaan apakah Tuhan menuntut, pertanyaannya selanjutnya, mengapa Tuhan menuntut? Kemudian, untuk apa Tuhan menuntut? Dan yang terakhir, apa yang Tuhan tuntut kalau memang Tuhan menuntut kita? Kita akan coba kupas satu persatu. Mengapa Tuhan menuntut kita? Tuhan menuntut kita atas dasar kasih. Pertanyaan pertama dijawab, Tuhan ini memang menuntut kita. Menuntut atas dasar kasih. Karena yang Tuhan tuntut bukanlah untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Pertanyaan kedua, untuk apa Tuhan menuntut? Untuk manusia dan bukan untuk Tuhan. Karena tadi saya katakan setiap hubungan pasti ada tuntut menuntut. Jangan katakan Tuhan tidak menuntut. Tuhan menuntut, bahkan nanti dengan jelas di Alkitab ada. Tuhan juga menuntut kita, tapi bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Ini yang harus kita perlu ketahui. Sehingga kita kadang-kadang, Tuhan tidak nuntut saya apa-apa. Salah. Yang paling mudah, seperti yang sering saya katakan, kita diikat dengan perjanjian. Firman Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru berisi perjanjian. Syarat itu merupakan tuntutan. Tidak ada perjanjian tanpa syarat. Setiap Tuhan memberikan janjinya, ada syarat di belakangnya. Itulah tuntutan Tuhan secara umum. Karena itu, biarlah kita pagi hari ini mau belajar kepada Tuhan untuk mengetahui apa sih yang dituntut oleh Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita ini bisa diisi dengan janji-janjinya. Karena kalau tuntutan Tuhan dipenuhi, maka segala janji yang ada di dalam Alkitab akan bisa kita nikmati. Jadi jangan kita menuntut sepihak. Firman-Nya dibaca, yang janjinya sering didengungkan dan sering ditagih, tapi syaratnya tidak dilakukan. Orang yang paling malang adalah orang yang tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Yang ada dalam hatinya mungkin kepahitan. Sepertinya Tuhan gak adil. Ingat, Tuhan mengasihi kita itu dengan keadilan dan kebenaran. Seperti pujian mengatakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Jalan kehidupan yang Tuhan kehendaki itu adil dan benar. Mengasihi bukan memanjakan. Jangan dipikir kalau sudah dikasihi, gak akan dituntut, salah dibiarkan. Tuhan itu adil. Yang salah atau yang berdosa tetap dihukum. Tapi dia tetap menerima pertobatan kita. Tapi hukuman tidak akan lepas dari kita.
Ini yang harus kita ketahui. Karena itu jangan berbuat dosa. Hukumannya 2000 tahun yang lalu sudah ditanggung di atas kayu salib. Tapi bukan berarti dosa yang kita lakukan sekarang juga ditanggung di atas kayu salib. Ini ada ajaran seperti ini. Hati-hati. Tuhan menanggung dosa kita di atas kayu salib itu sebagai jaminan. Kalau kita bertobat, kita akan diampuni. Sepanjang kita nggak bertobat, tidak akan diampuni. Ini yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kita belajar dari Nabi Mika. Firman Tuhan terdapat dalam Mika pasal 6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8. Sedikit latar belakang tentang Mika. Mika ini seorang nabi kecil. Di dalam Alkitab dikanonkan sebagai seorang nabi yang kecil. Tapi dia hidup di dalam 3 zaman raja. Yaitu di zaman Raja Yotam, di zaman Raja Ahaz, dan di zaman Raja Hizkia. 3 zaman yang menghidupi Nabi Mika ini. Dia seorang nabi yang tidak sungkan-sungkan mengkritik dengan pedas. Dia membawakan suara Tuhan dengan tegas. Yang pagi hari ini kita akan pelajari. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini disuarakan oleh Nabi Mika pada saat itu karena ritual ibadah pada saat itu sudah dipenuhi dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Juga terjadi penyelewengan ritual ibadah pada saat itu di zaman ketiga raja itu. Sehingga sehingga Mika menyampaikan suara Tuhan dengan tegas bahwa Tuhan menuntut kita. Sekali lagi saya katakan, menuntut bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Supaya dia dapat memenuhi perjanjian yang Tuhan sudah buat. Kita akan pelajari apakah yang dituntut oleh Tuhan. Yang pertama, mudah dilihat di sana. Yang pertama adalah melakukan keadilan. Berlaku adil artinya melakukan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Melakukan keadilan berarti hidup di dalam keadilan baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Dan juga terlebih-lebih untuk Tuhan. Jadi bukan hanya berlaku adil hanya untuk orang lain, tapi dirinya sendiri tidak berlaku adil. Dan dirinya sendiri selalu dibenarkan. Bukan itu. Tapi kita harus berlaku adil. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain, terlebih-lebih untuk Tuhan. Itulah yang dituntut sebagai tuntutannya yang pertama. Tuhan menuntut kita berlaku adil karena Tuhan itu adalah adil. Ini jelas. Bahkan Tuhan itu maha adil. Seperti saya katakan, adil dan benar. Itulah jalannya Tuhan. Namun berlaku adil di sini perlu Bapak Ibu ketahui berkaitan erat dengan tabur tueh. Memberi dan menerima. Kalau kita diberi, kita harus memberi. Memang kita ini harus terlebih dahulu diberi. Terlebih-lebih diberi oleh Tuhan. Makanya kalau kita tidak pernah merasakan kasih Tuhan, kita tidak pernah merasakan pemberian Tuhan dengan kasih-Nya, kita tidak bisa mengasihi orang. Jadi yang jelas kalau kita pelit, berarti kita ini, ya Bapak Ibu tentu yang ngerti. Kita tidak tahu bahwa kita punya tugas untuk berlaku adil. Berarti kita tidak merasa kalau kita ini sudah diberi.
Ini yang orang bilang keterlaluan. Sudah diberi, tidak merasa diberi. Karena manusia ketika diberi, berlaku adil itu adalah seperti tadi saya katakan, tabur tuai. Kalau kita menerima, kita harus memberi. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, kita harus memberi kepada Tuhan. Dari semua yang layak kita berikan kepada Tuhan, yang saya katakan, hanya dua. Waktu dan hati. Saya ulangi, waktu dan hati. Tuhan tidak ingin kekayaan kita. Tuhan tidak terpesona dengan keberhasilan kita dalam pelayanan. Tuhan tidak bangga ketika kita berhasil dalam pekerjaannya. Memang Tuhan bisa bangga. Tapi Tuhan sangat tertarik kalau kita bisa berlaku adil. Karena Dia sendiri adalah adil. Dan itu kita lakukan, yang kita lakukan untuk Tuhan supaya berlaku adil adalah seperti tadi saya katakan, waktu dan hati. Kita beri waktu 24 jam bukan berarti sepenuh waktu 24 jam untuk Tuhan. Tidak, tapi waktu terbaikmu berikan kepada Tuhan. Akan tetapi kalau berbicara tentang hati, yang Tuhan minta adalah sepenuh hatimu untuk Tuhan. Sepenuh hatimu untuk Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Waktu terbaik kita berikan untuk memuji, menyembah, mengagungkan Dia, mendengar suaranya, dan melakukan firman-Nya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itulah yang dituntut oleh Tuhan. Karena itu sebagai bukti berlaku adil. Berlaku adil memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah keseimbangan memberi dengan menerima. Yang saya maksud dengan keseimbangan di sini bukan sama bentuk. Keseimbangan adalah sama bobot, beda bentuk. 1 kilogram besi dengan 1 kilogram kapas, bedanya bentuknya besar. Kita bisa memberikan 1 kilogram besi, Tuhan memberikan 1 kilogram kapas. Yang begitu besar. Kalau disamakan kita harus sama seperti besarnya Tuhan, kita tidak akan mampu. Yang dimaksud keseimbangan di sini adalah keseimbangan memberi dan menerima. Kalau kita diberi Tuhan, bukan berarti kita juga memberi Tuhan dalam bentuk yang sama. Tidak bisa, tidak mungkin. Demikian juga kalau kita memberi kepada seseorang, jangan harapkan orang itu kembali memberi dari orang tersebut. Karena Tuhan sendiri yang mampu membayarnya. Makanya ada orang mengatakan yang berharga di mata Tuhan adalah pemberian kepada orang yang tidak mungkin membalasnya. Itulah yang perlu kita beritahu, kita berikan. Kalau kita memberi, ini bicara tentang perhatian. Kalau kita memberi perhatian kepada orang, mohon maaf, sahabat karib kita, orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang terkenal, gampang. Karena pasti ada maksud-maksud lain di dalamnya. Tapi ketika kita memberi pada seorang yang mungkin di daerah kita, di kampung kita, orang yang miskin sekali, untuk hidup aja susah, itulah yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti ketika Tuhan menghargai persembahan seorang janda yang hanya sepeser. Tapi dikatakan inilah persembahan yang terbesar. Karena Tuhan tidak melihat jumlah. Tuhan melihat hati yang mau memberi tanpa motivasi. Saya ulangi, hati yang memberi tanpa motivasi. Itulah yang berharga di hadapan Tuhan. Dan itulah pengertian yang pertama, bahwa kita harus mempunyai keseimbangan untuk memberi dan menerima. Tuhan sudah memberi kita waktu. Karena itu berikan waktu terbaikmu untuk duduk diam bersama dengan Dia dalam saat teduh. Tuhan sudah memberikan pada kita kekayaan. Berikan hartamu untuk menolong orang lain. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Berikan tenagamu untuk melayani Tuhan. Dan jangan sia-siakan untuk yang lain. Tuhan memberikan padamu kepandaian. Gunakan talentamu
untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan tuntut. Pengertian kedua adalah keseimbangan berarti tidak memihak, netral. Dalam hal ini berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Yang saya bahas adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu adalah dosa, kejahatan di mata Tuhan. Seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 37. Enggak usah dibuka. Kita harus berani mengatakan tidak kepada yang tidak yang benar. Kita harus berani membela ya kepada yang benar. Walaupun itu ditentang orang banyak. Ketegasan inilah yang Tuhan inginkan. Sebagai sebuah bentuk keadilan yang harus kita lakukan. Karena itu yang Tuhan tuntut. Karena ketika kita melakukan keadilan, maka itu berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tuntutan Tuhan yang pertama. Yang kedua, jelas di sana mencintai kesetiaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan bahwa jika kita, dibuka aja 2 Timotius 2. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tapi hati-hati dengan kata setia di sini. Tuhan tetap setia itu bukan setia ketika kita berbuat dosa pun Tuhan tetap setia kepada kita. Bukan. Tuhan tetap setia maksudnya tetap setia melaksanakan janjinya. Jadi kalau kita walaupun kita ini sudah sangat disayang Tuhan dengan pelayanan yang hebat. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan langsung mengampuni tanpa dia bertobat. Itu enggak. Tuhan akan tetap setia dengan perjanjiannya. Kalau di situ mendatangkan hukuman, tetap dihukum. Itu maksudnya setia. Karena banyak orang menyalahartikan di sini. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Kok enak? Tuhan jauh, kita jauh, Tuhan jauh. Tidak setia, dia tetap setia. Setia apa? Setia melaksanakan janjinya. Walaupun Tuhan sangat mengasihi kita. Ini kadang-kadang pikiran kita tidak sampai ke sana. Tidak bisa mencerna bagaimana mengasihi tapi menghukum. Bahkan kadang dengan hajaran yang keras. Ini saya berusaha juga untuk memahami. Dalam keadaan hidup kita menghadapi padang gurun. Karena saya pun belum lepas dari hidup padang gurun saat ini. Kadang-kadang kita sulit melihat di mana kebaikan Tuhan. Tapi di sini justru kita melihat bagaimanapun Tuhan setia melaksanakan janjinya. Kalau saya sadari akan hal ini, saya akan menyelidik ke dalam. Langkah-langkah kehidupan saya yang sekarang atau yang dahulu. Kalau ada yang salah di hadapan Tuhan, kita mohon ampun. Karena kadang-kadang kita tidak pernah mengerti akan hal itu. Jadi kita harus tetap setia di dalam segala hal. Kesetiaan ini bukan sekedar hanya setia melayani Tuhan, tapi juga mencintai pelayanan dan yang dilayani. Saya ulangi, kesetiaan tidak sekedar setia melayani Tuhan, tapi juga mencintai pelayanan yang dilayani. Mencintai kesetiaan itu adalah sebuah komitmen dalam diri kita. Komitmen yang harus ada follow up-nya, ada kelanjutannya. Tidak sekedar komitmen. Kalau kita sudah mau melayani, kita harus melayani dengan kesetiaan, bahkan mencintai kesetiaan itu. Sehingga pelayanan kita tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Karena pelayanan kita harus disertai kekonsistenan. Seperti yang saya katakan khotbah saya yang lalu. Butuh kekonsistenan supaya pelayanan kita bisa berlangsung selama-lamanya sampai Tuhan datang. Kita tidak hanya sekedar setia pada Tuhan ketika kondisi kita dalam keadaan baik,
Ketika kita hidup kita lancar-lancar saja, keinginan kita dipenuhi, kita melayani Tuhan. Ketika mulai ada hambatan-hambatan, kerikil-kerikil tajam yang kita lewati, kita mulai ragu-ragu, kita mulai malas. Tapi kesetiaan ini harus dilakukan dalam segala situasi. Kesetiaan ini erat kaitannya dengan iman dan tidak bisa dipisahkan. Karena itu di dalam bahasa aslinya, kesetiaan itu adalah pisteo. Sama dengan arti kata iman. Iman adalah pisteo atau pistis. Saya coba buka-buka di perjanjian baru dan perjanjian lama. Tetap ketika ada kata kesetiaan, di sana pasti pisteo. Dalam bahasa Inggris pun beda. Padahal dalam bahasa Inggris kesetiaan ada sendiri. Tapi tetap diterjemahkan sebagai iman. Kalau kita bisa tetap setia, dasarnya iman kita harus kuat. Tidak bisa lepas. Kalau iman kita nggak kuat, omong kosong kita setia. Karena itu dari hari ke hari, Ibar 1, 2, 3, tetap kita dengarkan siapapun yang memberitakan tetap firman Tuhan. Kalaupun yang memberitakan, kalaupun ya dalam tanda petik kurang tepat, kalaupun, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Roh Kudus bisa berbicara pada masing-masing dengan pengertian yang lebih tepat. Asal kita mau dengar. Yang ngomong amin berarti percaya ini. Amin. Jangan pernah remehkan firman Tuhan. Siapapun yang beritakan, ketika kita membaca dengan hati yang penuh iman, di situ Roh Kudus akan singkapkan rahasia-rahasia yang memberitakan saja mungkin tidak berpikir sampai ke sana, tapi yang mendengarkan bisa berpikir jauh lebih ke dalam. Karena firman itu adalah sebuah harta karun. Emas tidak didapatkan pada permukaan tanah. Tidak mungkin emas itu diambil dari tanah di atas. Emas itu di dalam. Freeport itu bahkan ribuan meter di bawah tanah. Baru dapat emas. Kalau firman Tuhan tidak pernah digali dengan dalam, jangan harap kita bisa setia. Tidak, jangan harap. Goncangan-goncangan kehidupan kita membuat kita gugur dari kesetiaan kita. Hati-hati dengan kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita perlu benar-benar berhati-hati. Lebih berhati-hati dengan ketika kita menghadapi kehidupan yang sukar. Karena kepada kehidupan yang sukar, kita ingat pada Tuhan, Kalau iman kita kuat, kita akan semakin bersandar pada Tuhan. Sama dengan cerita pada saya waktu masih kecil, cerita tentang angin barat dan angin timur. Terjadi perdebatan antara angin barat dan angin timur. Bagaimana mereka berdebat, bagaimana kita bisa menjatuhkan kera yang ada di atas pohon. Saya bisa, angin barat mengatakan seperti itu. Dihantam dengan angin yang begitu kuat sampai pohon ini hampir roboh. Tapi yang namanya kera itu semakin pegang erat dengan pohon itu. Bagainya angin timur dikasih aja sepoi-sepoi. Waktu itu ngantuk, nggak usah dihembus keras, jatuh sendiri. Ini harus kita hati-hati. Jadi kita harus menjaga kesetiaan kita dengan hati-hati dalam segala keadaan. Kita jangan hanya setia pada orang yang bisa menuruti kemauan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Jangan kita setia kalau Tuhan nuruti kemauan kita. Karena kemauan kita ini saya katakan lebih dari 50% didasari keinginan daging. Apapun itu. Keinginan daging lebih kuat. Makanya firman Tuhan mengatakan matikan keinginan daging itu. Karena kalau dibiarkan dia akan lebih kuat. Dan ini tidak mudah. Kita harus bisa mematikan keinginan kita untuk kita bisa berlaku setia.
Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Allah berada di dalam komitmen berlaku adil. Allah tetap berada dalam komitmen berlaku adil. Berlaku setia. Ini yang kita harus benar-benar bisa setia pada Tuhan karena Allah berkomitmen dalam kesetiaan. Ketika kita setia, Allah komitmen pada kita. Dia akan setia. Dia akan membackup kita dalam segala kehidupan kita. Sehingga kita bisa mampu melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Dia. Yang ketiga, yang Tuhan tuntut yang ketiga adalah berlaku rendah hati. Berlaku rendah hati. Di sana dikatakan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Yang ketiga adalah berlaku rendah hati. Setiap orang pasti bangga dengan kemampuan otaknya. Setiap orang pasti bangga dengan keberhasilan atau prestasinya. Tidak ada orang yang ketika berhasil kemudian biasa-biasa saja. Muka bisa menyembunyikan, tapi hati nggak bisa. Setiap orang kalau berhasil, pasti akan bangga dalam dirinya. Dalam kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Karena keberhasilan ini membuat kita ini berdiri di atas tempat yang tinggi. Di mana itu akan membuat kita mudah jatuh. Apalagi kalau ada yang nyanjung, ditinggikan lagi tambahan. Jatuhnya tambah sakit. Karena itu saya sering mengatakan saya nggak mau disanjung. Kalau toh mau memuji, di belakang saya aja. Karena ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga kata bijak mengatakan sanjungan adalah teror. Teror yang bisa mematikan kerohanian kita. Teror yang bisa mematikan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena sudah terbuai dengan kemampuan diri sendiri. Karena itu Tuhan tuntut kita harus bisa berlaku rendah hati. Orang yang tinggi hati itu kebanyakan orang yang tidak menyadari bahwa dia hidup tidak bawa, datang ke dunia tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Ini orang yang tinggi hati biasanya lupa ini. Tapi kalau kita menyadari bahwa toh kita nanti pulangnya juga nggak bawa apa-apa. Prestasi kita sebaik apapun, sehebat apapun, jangan pikir itu bisa membuat Tuhan terpesona. Enggak. Masih ingat ketika kita menghadap Tuhan, apa yang kita bawa yang Tuhan hargai? Iman. Orang yang tinggi hati tidak membuat Tuhan tertarik. Tapi orang yang punya iman, yang membuat Tuhan sangat tertarik kepada kita. Bahkan dia meninggikan di tempat yang tinggi. Kita boleh membanggakan diri, boleh. Untuk kepuasan kita sesaat kita boleh bangga. Tapi yang satu yang gak boleh, membanggakan diri. Kita boleh bangga untuk memicu semangat kita supaya lain kali kita bisa lebih baik lagi. Tapi kita jangan pernah membanggakan diri. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Seperti tadi saya katakan datang gak bawa apa-apa. Pulang juga gak bawa apa-apa. Orang yang tinggi hati biasanya selalu kepalanya dongak ke atas, kemudian dadanya dibusungkan, kemudian mohon maaf ketiaknya seperti ada ganjelnya. Ini sebuah gambaran. Sebuah benda atau manusia kalau jatuh dari atas ke bawah, karena gravitasi bukan? Orang yang tinggi hati kalau jatuh itu ke atas. Tahu? Dia jatuhnya ke atas. Ya kan dongak tadi buat dia jatuh. Kita harus sadari. Makanya kita harus merundukkan diri. Seperti padi. Ketika kita semakin berisi, kita harus semakin merendahkan diri. Semakin merendahkan diri. Hidup dengan rendah hati ini kita belajar dari Rasul Paulus. Coba dibuka di surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2
ayat 3 sampai 9. Dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sudah sampai ya. Sampai 9 ya. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Semua yang disebutkan itu adalah dilakukan oleh Yesus, sehingga Allah meninggikan dia. Kita tuh tidak usah meninggikan diri. Ketika kita sudah melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang seperti Yesus lakukan, otomatis kita diangkat. Yesus tidak pernah menuntut kepada Bapa untuk ditinggikan, tapi dia ditinggikan begitu tinggi sehingga semua doa apapun harus di dalam nama Tuhan Yesus. Baru Bapa mau memenuhi permintaan kita. Ini luar biasa. Jadi kita harus benar-benar dikatakan di sini, kita harus bisa memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati menurut Filipi 2 ayat 3 dan 9 sampai 9 ini ada dua sikap hidup yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Tadi sudah dibaca di ayat 3 dan 4. Artinya apa? Mengutamakan kepentingan orang lain. Artinya bahwa kepentingan orang lain itu di atas kepentingan diri kita sendiri. Kata-kata ini mudah diucapkan, tapi prakteknya amat sangat sulit. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu tanya tentang saya masih belajar juga. Saya masih belajar juga. Tapi saya pernah menemui dan mungkin ada beberapa orang yang bisa melakukan seperti ini. Salah satu contohnya seperti yang sering saya saksikan almarhum bos saya. Kalau untuk dirinya sendiri itu dia eman. Tapi untuk orang lain dia nggak eman. Saya kadang-kadang sampai tidak habis pikir, tapi ada. Inilah yang dimaksud kerendahan hati. Untuk dirinya sendiri eman, tapi untuk orang lain gak eman. Saya gak minta seperti itu. Sama aja, itu sudah sangat-sangat baik. Apalagi bisa itu. Dan yang dituntut memang mengutamakan orang lain lebih dari diri kita sendiri. Untuk bisa seperti ini dibutuhkan pengorbanan. Benar-benar sebuah pengorbanan. Apalagi kalau yang kita tolong itu adalah orang yang di bawah kita. Kembali pada bos saya tadi, yang mungkin juga pernah saya saksikan, bahkan satu hal yang saya tidak tahu setelah dia meninggal baru tahu, ada seorang anak buah saya datang ke tempat saya, dia mengatakan, kalau saya mau bayar hutang yang saya hutang kepada almarhum Bapak Agus namanya, bagaimana caranya? Orang ini baik sekali. Selidik punya selidik, ternyata dia, saya tahu itu anak buah saya, pekerjaan dia adalah tukang sambung babut perempuan ini. Babut itu kalau putus disambung, babut untuk penghantar pulp kertas itu, disambung dan ini tukang sambung. Ini pekerjaan bawah. Tapi dia bisa berhutang untuk beli rumah kepada Pak Agus. Jutaan. Dan dikasih. Ini saya nggak tahu. Dia mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Sementara saya lihat di antara 4 bos yang ada, walaupun dulu dia pernah menjadi yang terkaya, tapi pada saat dia bekerja di pabrik, dia yang terbawah. Tapi tetap bos. Kita belajar. Sama-sama belajar. Saya juga belajar. Karena itu yang dituntut oleh Tuhan. Sehingga kita bisa
melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan yang begitu tinggi posisinya sudah merendahkan diri. Karena itu kita pakailah pikiran dan perasaan seperti Paulus tadi. Pikiran dan perasaan yang seperti yang terdapat dalam Kristus. Kalau pikiran dan perasaan itu ada dalam diri kita, yang dilakukan tadi oleh saya itu tidak akan bisa dilakukan. Karena itu terus belajar. Minta Tuhan, Tuhan taruhlah pikiran dan perasaanmu dalam diriku. Supaya aku bisa berlaku rendah hati. Yang kedua adalah berlaku rendah hati adalah menurunkan posisi diri. Di ayat 5-9 tadi bisa dibaca, saya tidak baca. Orang yang rendah hati adalah orang yang mampu menurunkan grade atau tingkatan hidupnya itu di bawah orang lain. Menurunkan tingkatan atau grade tingkatan hidup di bawah orang lain. Walaupun tetap sesungguhnya posisinya itu di atas. Kalau kita melayani, kita harus melayani seperti Kristus. Seperti tadi saya katakan, menaruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Salah satu contohnya, ketika dia akan memasuki saat-saat penyaliban, dia membasuh kaki muridnya. Pekerjaan membasuh kaki murid itu adalah pekerjaan yang orang yang jauh di bawahnya. Sesungguhnya orang yang jauh di bawahnya. Yang layak itu budak membasuh kaki tuannya, itu layak. Tapi Yesus, seperti saya katakan beberapa saat yang lalu dalam tanda petik, membudakkan dirinya kepada manusia. Petrus agak kurang ajar. Memang dia menolak, orangnya polos. Tuhan tidak layak Tuhan untuk, dan selamanya aku tidak mau. Tapi ketika Yesus ngomong, ketika aku membasuh kakimu, kamu akan bersama-sama dengan aku dalam kemuliaanku. Langsung dia ngomong apa? Tuhan jangan hanya kaki, kepala sampai bawah basuh. Ini kurang ajar. Kalau baca aja. Setelah tahu tujuannya, suruh basuh semua. Demikian juga ketika kita merendahkan diri kepada orang lain, maka kemuliaan yang diberikan pada Tuhan itu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Yang jelas, melayani tanpa menuntut imbalan itu. Jangan merasa pelayan kita yang hanya sedikit minta dihargai Tuhan besar. Sehingga kadang-kadang saya pun bisa salah. Ketika mengalami sesuatu yang buruk, saya juga mengatakan, Tuhan aku sudah melayani engkau. Itu hutang aja belum lunas. Kenapa dia omongkan? Hutang aja belum lunas. Ini itu meneguhkan diri saya sendiri. Karena saya pun akan bisa seperti itu. Ketika masuki lembah kekelaman, berat rasanya. Tuhan kita mesti mengatakan, Tuhan aku sudah melayani engkau. Aku ini hambamu. Sudah lunas gitu toh Tuhan. Tidak akan pernah lunas. Kalau kita bisa seperti tema yang disebutkan melayani sebagai orang berhutang, tidak ada sedikit pun, setitik pun yang bisa kita banggakan. Makanya jangan kita dalam hal yang terselubung, sering kita membanggakan dengan mengekspos pelayanan kita. Jadi jangan heran kadang-kadang banyak orang yang melayani Tuhan itu tanpa orang tahu. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang sederhana yang kadang tidak terpikirkan oleh kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan. Kita harus berani menurunkan posisi diri kita. Karena seperti tadi saya katakan, melayani itu juga perhatikan yang dilayani. Kita melayani harus berani menurunkan grade kita. Siapapun kita layani sehingga kita bisa melayani siapapun. Dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang rendah. Kalau kita sudah memosisikan diri kita sudah yang paling rendah, mana ada yang lebih rendah lagi? Enggak ada. Di situ kita akan bisa berlaku rendah hati. Kalau enggak mungkin kita bisa. Dan berlaku rendah hati itu mendatangkan berkat loh. Bapak Ibu percaya?
Berlaku rendah hati itu mendatangkan berkat. Sebagai penutup saya beri sebuah kisah nyata. Kalau berlaku rendah hati itu mendatangkan berkat. Ada seorang rektor dari Universitas Tuskegee di Alabama, Amerika sana, yang bernama Booker T. Washington. Dia seorang rektor. Pada suatu pagi dia berjalan-jalan menghirup udara segar karena masih pagi, sekolah belum buka, dia iseng-iseng dia jalan-jalan menikmati udara segar di satu desa. Ketika dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang wanita kulit putih. Perlu Bapak Ibu ketahui, Booker T. Washington adalah orang negro, kulit hitam. Tiba-tiba dia dihentikan dan mohon bantuan. Pak, tolong bantu saya untuk membelah kayu bakar. Dan kalau sudah dibelah, tolong taruh di dekat perapian. Karena pembantu saya belum masuk. Sang rektor ini karena berpikir tidak ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, dia langsung menyetujui. Dia sing-singkan dengan bajunya dan dia membelah kayu bakar. Bapak Ibu perlu ketahui, tadi sudah saya sebutkan, dia seorang rektor yang tidak biasa megang kapak. Yang biasa dia pegang adalah pulpen. Disuruh belah kayu. Kalau orang lihai yang pinter, kayu ditaruh seperti kita lihat di film, sekali kapak langsung jadi dua. Lah kalau tidak biasa, mungkin berkali-kali belum tentu bisa jadi dua. Dia lakukan dengan sabar. Setelah dia kapak, dia letakkan disusun dengan rapi di tempat dekat perapian. Tanpa dia ketahui ada seorang anak kecil yang melihat apa yang dia lakukan. Dan anak ini tahu siapa Booker Washington. Kemudian setelah selesai, dia pamit dengan si wanita kulit putih, mau diberi upah dia nggak mau. Terima kasih Bu, saya menolong dengan rela. Dia pulang. Ketika dia pulang, anak kecil ini lari ke ibu ini tadi. Bu, ibu tahu siapa itu tadi? Nggak tahu. Dia rektor Universitas Tuskegee itu. Kagetnya setengah mati si wanita kulit putih ini. Sehingga dia merasa sangat-sangat malu. Tidak bisa dibayangkan. Sangat-sangat malu. Dan besok paginya dia mendatangi universitas ini. Dia minta maaf pada rektor ini dan memberi bantuan ribuan dolar untuk Universitas Tuskegee. Datang berkat bukan? Gak diundang loh. Tak pernah terpikir di dalam diri rektor ini, Washington ini, kalau dia akan mendapat uang, enggak. Dia lakukan dengan tulus hati. Dia rela menurunkan grade-nya ke tingkat yang paling bawah. Karena di sana orang kulit hitam itu memang banyaknya budak. Dianggap wah itu sama-sama. Dan dia enggak marah atau apa, enggak, malah dia lakukan dengan senang hati. Akhirnya kita bisa melihat berkat itu turun dari surga tanpa kita harapkan. Mau dapat berkat dari surga? Berlakulah rendah hati kepada setiap orang. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan teladan pada kita. Kalau kita mau sombong, ingat Yesus. Kalau kita mau membanggakan diri, ingat Yesus. Kita sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan Yesus. Karena itu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini semakin membuat kita hidup ini, menjalani kehidupan ini dengan lebih berhati-hati. Dengan melakukan 3 hal tuntutan dari Tuhan. Yang pertama adalah berlaku adil. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga, berlaku rendah hati. Amin. Tuhan memberkati.